Bergembira tidak? Tentu melalui pujian Paskah ini ada suatu hal yang kita yakini bahwa melalui kebangkitan Kristus kita bersorak-sorai menyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang telah menebus kita. Ketika kita mengalami penebusan, kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah bahwa kita bangkit bersama Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita mendengarkan ada suatu kisah penciptaan. Ada suatu kisah penciptaan ketika kita mendengarkan hal tersebut bahwa kisah penciptaan itu ada di kitab suci kita. Adam dan Hawa adalah tokoh yang sering kita dengarkan ada di kitab suci kita. Ketika ada tokoh Musa dalam kitab Keluaran ada di dalam kitab suci kita. Ketika ada bahasa manusia ada di kitab suci kita. Seringkali di dalam kitab suci ini dipakai oleh orang lain dan kita tidak menyadarinya. Saudara-saudari terkasih, dalam kitab-kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran, kisah-kisah tersebut menjadi hal yang dapat kita dengar. Maka ketika kita melihat dari kitab Kejadian, bahkan dari kitab suci, dalam kitab Mazmur, utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadikanlah baru seluruh muka bumi. Bahwa roh Tuhan itu ada dalam kehidupan manusia bersama-sama sejak awal mula. Maka kita meyakini Allah itu adalah roh, Allah itu adalah yang rahim, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah di dalam rohnya itu yang membuat manusia bersukacita, bersorak-sorai. Maka ketika umat manusia, terutama dalam kisah Allah membelah Laut Merah melalui Musa, maka di sana orang-orang yang tadinya mengalami perbudakan, mengalami ketakutan, dan karena Allah menyelamatkan dengan membelah Laut Merah, maka mereka menjadi umat yang terselamatkan. Bagaimana orang yang mengalami perbudakan, mengalami ketakutan, dan mereka terancam mati, dan kemudian Allah menolong mereka, dan mereka mengalami kebebasan karena peristiwa Laut Merah yang terbuka, dan mereka dapat melewatinya. Ketika mereka mengalami hal tersebut, mereka kemudian bersukacita, memuji dan memuliakan Allah karena roh Allah hadir bagi mereka dan mereka mengalami keselamatan. Saat itulah roh Allah yang hadir bagi mereka yang membuat mereka mampu bersorak-sorai dan mampu bersyukur kepada Allah. Karena roh Allah hadir di dalam mereka, maka mereka berani memuji dan memuliakan Allah dengan syukur mereka. Orang yang mengalami ketakutan dan karena kehadiran Allah, maka mereka tahu kegembiraan dan syukur itu patut dikumandangkan, patut dimuliakan, dan mereka menjadi orang-orang yang berseru menyanyikan kemuliaan Tuhan yang tiada habisnya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, ada orang yang seringkali mengatakan, Tuhan kok mati, Tuhan kok dipaku pada kayu salib, Tuhan kok tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan kok mati, dan Tuhan kok mengalami peristiwa yang tragis seperti itu. Dalam nubuatan para nabi, semua itu harus dijalani oleh Sang Firman yang menjadi manusia, dan kehendak Allah harus terjadi supaya kita tahu, supaya kita bisa terarah, supaya kita bisa mendengarkan kesaksian, dan supaya kita tahu bahwa kehidupan itu adalah kehidupan milik Allah. Seringkali ada orang yang bertanya, Tuhan kok mati dan Tuhan kok mengalami peristiwa kematian? Sangat aneh bagi banyak orang.
Tetapi Injil dan sabda-sabda Tuhan menjelaskan hal tersebut. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan sengsara dan kematian, dan dia mati, engkau selalu bertanya-tanya. Tetapi ketika ia bangkit dari antara orang mati dan dia tidak mati lagi, kenapa engkau tidak bertanya-tanya lagi? Ketika ada peristiwa kebangkitan dan Yesus naik ke surga dan tidak pernah mati lagi, kenapa engkau tidak pernah bertanya lagi? Sebagai jasad manusia, jenazah manusia, fisik manusia, itu adalah suatu tanda kematian yang amat sederhana. Tetapi engkau lupa bahwa Roh Allah tidak akan pernah mati. Ketika Roh Allah, Roh Tuhan hadir kembali dalam pribadi jasad jenazah Yesus, dan ia kemudian bangkit menjadi suatu tanda yang diperlihatkan kepada kita semua, dan dia tidak mati lagi, dan dia sendiri dikuduskan oleh dirinya sendiri. Mengapa engkau tidak pernah mempertanyakan hal itu? Kenapa ketika Yesus terangkat ke surga dan mengalami peristiwa kebangkitan dan dia tidak mati lagi, kenapa tidak pernah engkau mencari kematiannya lagi? Tetapi engkau selalu mempertanyakan bahwa Allah itu dapat mati, bahwa Allah itu hanya dipaku pada kayu salib, dan kemana 3 hari. Mereka selalu bertanya-tanya soal itu, tetapi tidak pernah bertanya soal sukacita hidup yang diberikan kepada kita melalui Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang naik ke surga tidak pernah engkau pertanyakan. Bagaimana dengan kita yang ketika mengalami peristiwa kebangkitan ini, Yesus memperlihatkan contoh dan tanda kepada kita semua bahwa hidup manusia melalui pribadi daging yang menjadi serupa dengan kita. Kemudian dia mati karena sengsara diperlakukan oleh kita, oleh dosa-dosa kita, tetapi ia bangkit membawa sukacita kebangkitan hidup itu. Mengapa kita masih mempertanyakan hal itu? Bukankah sukacita yang dibawa oleh Kristus melalui kebangkitannya itu memperlihatkan kepada kita semua bahwa Yesus memberikan sukacita baru bagi kita? Ia telah mati, tetapi ia hidup selama-lamanya. Bahwa ia hidup selama-lamanya bagi kita, membuka mata kita semua bahwa terang yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita adalah jaminan kepada kehidupan abadi, jaminan kepada kehidupan kekal. Dan dia tidak pernah ada cerita lagi tentang kematian dia yang kedua kali. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita pertahankan iman kita, sukacita Injili, sukacita kebangkitan Yesus yang membuat kita mampu membuka mata. Ketika kita berdosa, kita akhirnya dibaptis dan dibaharui oleh Roh Tuhan. Bahwa ketika kita berdosa, memang kita selalu berdosa, kita bisa melihat siapa yang dapat mengampuni dosa kita. Dia yang hidup setelah mati, yang dapat mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita berdosa dan kemudian kita tidak tahu siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, mungkin selamanya kita akan selalu mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi karena sukacita kebangkitan, Yesus yang hidup bagi kita, Dia yang memperlihatkan kepada kita pengampunan kekal itu, maka kita akan selalu terarah. Sebagai manusia yang berdosa pun, kita terarah kepada Yesus yang dapat mengampuni dosa kita. Tetapi kalau kita tidak tahu, kalau kenabian itu hanya dapat membawa kematian, dan tidak tahu siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, lebih baik kita tidak beriman. Tetapi karena Kristus menyatakan hidup kita, supaya kita memperoleh kehidupan kekal melalui sukacita kebangkitan, maka iman kita akan Kristus menjadi sesuatu yang penting karena dapat menyelamatkan hidup kita dalam dunia ini.
Bahkan Kristus juga menyatakan, engkau yang percaya kepadaku, engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan hidup kekal bersama Allah di surga. Melalui jalan terang kebangkitan inilah mata kita terbuka bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa maut, dan maut itu tidak mematikan dia dua kali, tetapi dia membawa kehidupan bagi kita semua. Kristus yang mengalahkan kuasa maut memberikan hidup kepada kita. Masakan kita yang percaya kepadanya tidak bersyukur, tidak bersukacita? Mestinya kita dengan kebangkitan Kristus mampu bersukacita, mampu bersyukur, bahkan sebagai orang-orang yang mengimani Kristus mampu menyanyikan madah-madah kemuliaan di mana Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan melalui tema keuskupan, Yesus yang bangkit berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Uskup mau menegaskan kepada kita semua melalui tema ini, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama-sama. Bapak Ibu dengan Bapak Uskup, dengan para imam di keuskupan ini, di wilayah yurisdiksi Keuskupan Bogor, Bapak Ibu tidak sendirian, tetapi berjalan bersama-sama. Dan kita pun juga tidak berjalan sendirian, tetapi berjalan bersama-sama dengan Kristus. Yesus senantiasa hadir bagi kita. Di dalam setiap ekaristi, Yesus hadir dalam hidup kita. Bahkan dalam setiap hari, Yesus hadir bagi kita, menyempurnakan hidup kita, membawa kita terus-menerus pada pertobatan sejati, agar kita tetap ingat bahwa Yesus berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun pekerjaan kita, ketika kita ingat Yesus, maka pekerjaan kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Pekerjaan sederhana yang kita lakukan karena Kristus sesungguhnya adalah pekerjaan di mana kita melakukan kehendak Allah. Dan perlu kita sadari, kita tidak bekerja sendirian dalam dunia ini untuk mewartakan keselamatan karya Tuhan. Setidak-tidaknya, setiap tahun kita senantiasa diperbaharui melalui sakramen baptisan kita. Kita selalu ditandakan, diingatkan terus-menerus bahwa melalui sakramen-sakramen kita diungkapkan supaya mengingat apa yang pernah kita janjikan, terutama sakramen pembaptisan. Melalui sakramen pembaptisan, Roh Tuhan menyelenggarakan kehidupan bagi kita. Maka kita akan menyaksikan setiap saat pertambahan melalui sakramen pembaptisan ini yang dicatat oleh Gereja Katolik Universal. Setiap tahun 16 juta orang hadir mengikuti Kristus. Masakan kita yang sudah mengimani Kristus mesti meninggalkan Kristus? Anda bersama dengan siapa? Kalau kita percaya bersama dengan Kristus, kita akan melihat Roh Tuhan berjalan bersama dengan kita. Maka ketika kita sebenarnya tidak mampu mewartakan Kristus, Roh Tuhan sendirilah yang akan mewartakan kebenaran itu bagi banyak orang. Maka setiap orang akan melihat kebenaran Tuhan melalui sakramen pembaptisan, bahwa sungguh Kristus bangkit untuk semua manusia, bahwa Kristus memberikan rahmat penebusan bagi kita, maka Kristus membawa kehidupan bagi kita. Maka Kristus menjadi terang dan jalan kebenaran bagi hidup kita. Kalau orang meninggalkan Kristus, orang yang sudah tahu meninggalkan Kristus, saya mendengar cerita dari Romo Gepi dalam buku Thomas Aquinas, dia memanipulasi ajaran Kristus, memanipulasi kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Maka saudara-saudari terkasih, percik keselamatan yang dibawa oleh Kristus ada pada kita. Untuk apa? Untuk hidup kekal bersama Allah di surga. Dan jalan itu sudah dinyatakan oleh Kristus dengan Dia tidak mati lagi ketika Dia bangkit dan hidup bagi kita. Amin. Sukacita Paskah ini milik kita semua. Maka kita akan mengucapkan selamat Paskah bagi satu sama lain dengan kegembiraan hati. Silakan lihat kanan kiri dan ucapkan selamat Paskah.
Setelah ini rayakan pertobatan dalam keluargamu. Ajak keluargamu untuk merayakan Paskah bersama, di mana Tuhan menolong, di mana Tuhan bersama dengan keluarga. Maka sekaligus Paskah ini menjadi ingatan bagi kita untuk mengingat sakramen-sakramen yang telah kita terima. Rayakan sakramen itu sebagai perayaan kita semua. Apalagi perayaan sakramen perkawinan, di mana keluarga mesti ingat bahwa hidup keluarga adalah dikehendaki oleh Tuhan, dikehendaki oleh juga satu-satunya penyelamat kita, Yesus Kristus. Maka sebagai umat di wilayah yurisdiksi Gunung Putri, jangan sekali-kali Anda sombong terhadap romo parokimu. Jadi ucapkanlah selamat Paskah baginya. Cintai romo parokimu. Satu-satunya utusan dari keuskupan adalah pastor paroki. Mari kita bertobat bersama-sama, berjalan bersama-sama dalam Tuhan, supaya hidup kita semakin dicintai oleh Allah, dan Allah memperhatikan kita, Allah mencurahkan rahmat Roh Kudus-Nya bagi kita, sehingga makin teranglah mata hati kita untuk melihat sungguh Tuhan hadir bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, rayakan Paskah di paroki ini bersama anak-anak muda, bersama dengan anak-anakmu. Mereka perlu mengalami iman yang benar. Orang tua pun hendaknya harus mengajari anak-anak iman yang benar. Saya amat meyakini dari dulu bahwa orang tua memilihkan iman yang benar bagi anak-anaknya, maka orang tua harus bertanggung jawab kepada anak-anaknya, terutama di dalam pendidikan iman. Pengalaman ini saya dapatkan dari orang tua saya. Ketika dulu saya mempertanyakan kenapa saya harus dibaptis secara Katolik, padahal saya ini punya kebebasan yang saya lakukan sebagai orang yang bebas bermartabat. Orang tua saya hanya mengatakan, orang tuamu ini lebih dulu hidup daripada kamu. Orang tuamu ini lebih dulu belajar tentang iman Katolik. Maka orang tuamu ini tahu mengajarkan iman yang benar kepadamu dan memilihkan iman yang tepat bagimu, supaya kamu sebagai anak-anak mengalami juga keselamatan yang dinyatakan oleh Kristus kepada kita. Amin. Ajarkanlah iman ini kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini tetap mengalami keselamatan yang berasal dari penebus kita. Saudara-saudari terkasih, bangkitlah, terbukalah mata kita untuk terus-menerus berani mewartakan karya keselamatan, karena kita tidak berjalan sendirian. Roh Tuhan ada pada kita. Ia senantiasa melawat kita. Ketika kita memakai tanda baptisan itu, Tuhan melawat kita dengan rohnya, dengan kehendaknya, maka terus-menerus belas kasih Allah itu tercurah atas kita. Amin. Amin, amin. Terus ini enggak berhenti-berhenti khotbah saya. Bahwa sekali-kali enggak jawab amin, saya langsung berhenti khotbahnya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kegembiraan Paskah adalah sukacita kita. Terang itu terlihat amat jelas dalam firman-firman yang dinubuatkan, agar kita pun semakin sempurna di dalam mengimani Kristus.